aja pengen tidur. Jangan dulu smart listener, karena malam hari ini kita akan bincang-bincang nih di Smart Community bersama dengan teman-teman komunitas keren yang hadir pada malam hari ini ya. Seperti biasa bersama Rifa Majid sampai nanti jam 8. Saya ingin ngajak Anda untuk ngobrol bersama mereka, orang-orang keren Makassar yang selalu menginspirasi, Cie. Anda bisa ikutan juga talk show kita malam hari ini di WhatsApp ataupun SMS di 0811461011. Bisa juga Anda saksikan di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita malam ini, teman komunitas dari mereka nih kalau benar sih kalau saya bilang tadi menginspirasi, karena mereka ini adalah dari kelas Inspirasi Makassar. Agak heboh-heboh saya sedikit. Lebih heboh lagi. Kelas Inspirasi itu identik dengan tepukan-tepukan dan yel-yel ya. Coba tes dulu deh, gimana yel-yelnya kelas Inspirasi? Ayo. Kelas Inspirasi Makassar 8 belum ada inspirasi, belum ada yel-yelnya, belum ada tepuk-tepuknya. Cuman kita punya semangat Semangat pagi. Semangat pagi, coba. Semangat pagi. Ya, biasanya kalau kita misalnya mulai rapat-rapat dengan panitia-panitia, biasanya kita sapa mereka dengan mengenergizer mereka dengan dengan seperti ini. Semangat pagi. Nanti teman-teman jawab pagi. Pagi, jeng jeng jeng. Ulang 1 2 3. Selamat pagi. Pagi, Jeng jeng jeng. Yeay. Di sini ada siapa saja ini? Ada Kak. Saya Mangga, halo. Halo Kakak Mangga. Yang sana yang cantik namanya siapa? Halo, saya Iis. Halo Kakak Iis. Nggak pakai dahlia ya? Enggak, itu saja Yang ya. satu di sana siapa namanya? Sini. Halo, saya Fatur. Hai Kakak Fatur. Kamu mirip artis ya? Artis. Oh, konten kreatornya Makassar. Bukan ini kembarannya Tuming Abu. Iya. Ya itu dulu masa lalu. Udah masa lalu, udah operasi plastik ya. Oke, kelas Inspirasi Makassar. Ini tahun keberapa nih kelas Inspirasi? Ke-8 ya, Kak Mangga. Ya, ini tahun ke-8 kita. Seperti sudah berlangsung 8 kali kelas Inspirasi Makassar. Dan untuk tahun ini kita mengambil tema Roketkan Mimpimu Setinggi Angkasa. Sekali lagi apa? Roketkan mimpimu setinggi angkasa. Yeay, itu tagline-nya ya, temanya untuk tahun ini. Oke. Kemudian tapi sebenarnya kelas Inspirasi itu diinisiasi berarti 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu itu tepatnya di tanggal berapa dan siapa inisiatornya kelas Inspirasi? Ini apakah memang dikatakan sebuah komunitas atau hanya gerakan saja? Jadi orangnya berganti-ganti atau memang udah itu aja terus sampai usia ke-8 ini? Ya, kelas Inspirasi. Ntar dulu, mikrofonnya Kak Mangga agak nggak kedengeran ya. Coba saya sentuh dulu, Ci. Ya, coba Kak Mangga. Cek 1 2. Lagi. Cek. Nah. Cek. Ya, Oke. itu bagus. Nah, kedengeran. Ya. Oke, jadi kelas Inspirasi Makassar itu bukan kelas Inspirasi Makassar ya, karena kelas Inspirasi kan sudah ada di hampir di tiap kota di Indonesia. Kelas Inspirasi itu sendiri sebenarnya gerakan pendidikan ya, yang mengajak para profesional ya untuk turun langsung mengajar selama 1 hari di sekolah SD. Mereka ngapain di sana, cara ngajarnya mereka ngapain, mereka diminta untuk menceritakan profesinya ke anak-anak. Tentunya tujuannya adalah untuk bagaimana wawasan profesi anak-anak itu semakin berkembang, semakin luas seperti itu. Jadi memang tujuannya luhur sekali. Membuat memang anak-anak itu biasanya referensi berpikirnya profesi yang dia kenal cuma 1 2 3. Ketika harapan kita ketika kita datang ke sekolah mereka, mereka nanti akan punya referensi profesi yang beragam sehingga cita-citanya pun juga yang dulunya agak tinggi sekarang lebih tinggi lagi seperti itu ya. Saya kira yang tadinya tinggi diturunin. Oh enggak, malah lebih hebat lagi. Kalau dulu kita tanya anak SD atau di zaman-zaman kita dulu ya masih sekolah belum ada kelas Inspirasi. Apa cita-citamu? Jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi PNS. Betul. Kan? Salah Kalau satu. sekarang coba anak-anak ditanyain
pengalaman nih Kak Is, coba. Kalau saya pernah, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber. Wih, Gitu ya. Anak SD loh YouTuber. Ada yang cita-cita jadi selebgram. Iya, selegram. Jadi Ada yang lebih luhur lagi, jadi Apa? hafiz dan hafizah. Masya Allah, itu bagus sih, bagus banget ya. Yes, Nah, yes. kalau Kak Mangga sendiri, Kak Is dan Kak Fatur sudah bergabung di kelas inspirasi itu sejak kapan? Kalau saya bergabung di kelas inspirasi 6 ya, tahun 2017 waktu itu. Sangkatan kita. Ya, sangkatan berarti ya? Oh, iya, iya, Kok nggak iya, pernah iya. ketemu ya waktu itu? Ya, kebetulan juga waktu itu memang tidak sengaja dan diajak teman. Akhirnya kok ya kata teman saya itu candu gitu. Jadinya selalu pengen ikut lagi. Iya, Seperti yang Kak Rifa tadi bilang, kepanitiaan ini tentatif. Jadi setiap tahun cuma dilakukan setiap tahun. Ketika misalnya sudah selesai, kita exit program. Nanti kalau misalnya tahun depan kita mau ngadakan lagi, nanti kita ada yang teman-teman yang menginisiasi. Jadi bisa jadi ada yang sama, panitianya ada yang beda gitu. Berarti inisiatornya setiap tahun beda-beda. Ya hampir sama. Oke, mungkin orang-orangnya akan berganti setiap tahun, tapi Iya. pasti dong ada satu yang menjadi otak penggeraknya. Itu apakah dari dulu di Makassar ini dia aja terus kemudian dipindahkan estafet kepemimpinannya atau seperti apa? Kalau koordinator setiap tahun berganti ya. Selalu. Selalu berganti. Cuma memang ada beberapa teman-teman yang sudah familiar setiap tahun demi tahun, karena memang tadi seperti yang tadi saya bilang, mereka candu ya akhirnya. Udah yuk, tahun ini kita ngadain lagi yuk gitu, seperti itu. Oke, inilah dikatakan kecanduan yang Iya, positif ya. kecanduan yang Saya pun hakiki. sendiri kalau ngeliat kelas inspirasi, aduh bawaannya fun aja gitu ya. Oke, tapi ini yang menjadi pertanyaan besar saya sebenarnya dari dulu kelas inspirasi. Saya nggak tahu asal mulanya kapan ada, pusatnya kapan ada dari pertama. Tahu nggak sih Kak, di mana awal mulanya kelas inspirasi ini ada sehingga menyebar virus-virus candu ke seluruh Indonesia? Ayo, jengki baku tunjukin. Kelas inspirasi itu sendiri berawal dari, ini kan kelas inspirasi kan gerakan apa ya, gerakan yang Gerakan pendidikan ya. gerakan pendidikan. Awalnya dari gerakan apa ya, Indonesia Indonesia Mengajar. Mengajar. Atau Indonesia Mengajar iya, ya, tahu. yang dipelopori oleh Pak Anies Bapak Anies Waswedan waktu itu. Kemudian setelah di bawah Indonesia Mengajar itu ada banyak sekali gerakan-gerakan yang setara dengan kelas inspirasi seperti ruang berbagi ilmu, Iya, iya. ada penyala. Jadi mungkin ada apa lagi ya Kak Is ya? Ada Tembokpedia ya, itu semua adalah gerakan-gerakan yang lahir dari Indonesia Mengajar. Berarti ini adalah bagian dari pecahan Indonesia Mengajar pecahan, ya. tapi, Nanti ya, kapan-kapan kita panggil Ruby juga ke sini. boleh. Nanti kami akan Ini juga orangnya. Oh bukan. Nanti saya akan coba ingat teman saya, kembarannya. Oh, kembarannya. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran, candu apa yang kemudian dirasakan oleh mereka masing-masing dari Kak Is, Fatur dan juga Kak Mangga ini, karena mengatakan bahwa kelas inspirasi itu candu setiap tahun gitu. Kalau misalnya diadakan kayak ada satu yang kurang dalam hidup kita kalau nggak ikut gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Anda juga smart listener yang pengen tahu soal kelas inspirasi, penasaran, atau mungkin Anda punya profesi yang belum banyak orang-orang tahu, bisa berbagi inspirasi bersama kelas inspirasi. Langsung WhatsApp ataupun SMS di 0811461011, dan juga Anda bisa langsung komen di channel YouTube kita Smart FM Makassar. Nanti kita akan langsung bacakan komennya dan dijawab langsung oleh kakak-kakak dari kelas. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. Untuk sukses, banyak orang rela bekerja keras, nyaris tidak mengenal waktu. Tapi, banyak kita jarang mendengarkan suara tubuh. Apa saja kita makan, asal enak, asal kenyang. Apa saja kita minum, asal segar, asal unik. Akibatnya, tubuh jadi rusak dan banyak penyakit menjangkiti. Padahal, tanpa sehat, berat sukses diraih. Lalu, mulai dari mana memperbaikinya? Mulai saja mendengarkan program Sehat Selaras di Smart FM. Sehat Selaras bersama Dr. Kasim Rashidi kembali hadir jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan
di 10 kota Smart FM. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Sehat selaras untuk Anda. The number one evening voice in Indonesia. Smart FM. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Kembali lagi masih di Smart Community bersama dengan teman-teman dari kelas Inspirasi Makassar. Bagus. Oke, kelas Inspirasi Makassar emang selalu fun ya setiap tahunnya. Pasti akan ada yang berbeda, ada konsep yang berbeda, kemudian ada profesi-profesi baru lagi yang kemudian hadir di setiap tahunnya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau ke Kais dulu dan juga Kak Fatur. Jami Kamang nggak terus. Apa yang bikin Kais dan Kak Fatur tuh kayak senang banget selalu ingin ada bersama kelas inspirasi dari yang ke-6, 7 dan 8, berarti udah 3 tahun ya? Betul, 3 tahun. Apa? Kalau saya pribadi ya, pertama kali saya ikut kelas inspirasi itu saya dapat kesan yang sangat menyenangkan gitu loh Kak. Dulu jadi apa? Saya jadi pengajar. Oh, relawan pengajar ya? Relawan pengajar dari tahun pertama, dan ambience-nya, suasananya kelas inspirasi itu sangat positif gitu ya. Sehingga saya pengen gitu kayak oke deh, saya coba lagi gitu di kelas inspirasi di kota lain misalnya ya. Saya ikut, ternyata ada pengalaman yang berbeda lagi nih, dan kemudian beberapa kali mencoba, ternyata walaupun namanya sama kelas inspirasi ya, di tiap kali pengadaan di kota manapun saya yakin kita selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda, cerita-cerita yang berbeda. Itu tuh yang memperkaya diri kita gitu loh. Jadi itu yang membuat candu sih kalau buat saya. Selalu ada hal baru yang bikin ingin, aduh pengen kembali lagi, aduh adakan lagi deh kalau bisa besok gitu ya. Iya betul, apalagi ya kali ini cerita yang saya akan alami tuh apalagi gitu. Tapi profesinya sebagai apa yang diperkenalkan di kelas? Kebetulan saat ini saya sebagai PNS di Kementerian Keuangan, jadi saya mencoba mengenalkan peran profesi Kementerian Keuangan dengan bahasa yang kira-kira anak-anak paham nih. Oh, ternyata nggak cuma polisi atau dokter ya, ternyata ada profesi sebagai pengelola keuangan negara, tapi dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak SD seperti itu. Udah di kota mana aja Kak? Selain di Makassar. Coba. Adalah beberapa kota di cerita Sulawesi dong. Iya. Sudah ke Kim mana aja? Kim itu kelas inspirasi Makassar ya, berarti kelas sekali. Inspirasi daerah mana aja? Sekitar sini pernah Goa, Pangkep, Surabaya, Balikpapan dan sebagainya. Wow, udah Sulawesi Selatan dan juga ke pulau lain gitu. Memang ya. candu Kak. Candu luar biasa, dan itu semua sukarela ya. Sukarela. Kalau Kak Fatur? Dari Kim berapa? Kalau saya sih dari Kim 4 Kak. Wow, lebih lama lagi ya. Iya, awalnya tugasnya dari apa? Relawan pengajar juga? Bukan, saya jadi relawan dokumentator waktu itu. Karena apa ya, waktu itu masih baru-baru masuk kuliah, terus lihat kegiatan. Kebetulan saya suka motret. Terus lihat kegiatannya, terus wah menarik nih. Coba gabung, dan alhamdulillah ikut pada waktu itu di Makassar pertama kali. Dan setelah di Makassar ya, apa yang seperti bilang Kak Mangga tadi, Kak itu membuat candu seperti itu. Setelah ke Makassar, alhamdulillah saya juga sempat keluar. Gimana itu? Kemarin setelah Makassar saya ke Majene. Sulbar, kemudian Sulbar. Kemana lagi? Terus ke Pindrang, ke Pangkep. Ada sempat loncat pulau juga kah? Pindah-pindah pulau kayak Kais sampai ke Pulau Jawa belum dan pernah. Kalimantan? Belum pernah. Belum ya? Oke. Dan saat ini saya gabung sebagai relawan panitia.
Oh, oke. Kemarin kan jadi relawan dokumentator dong. Berarti dari Kim 6, 7, 4 ya? 4, 5, 5 enggak? 5 nggak ikut. 6, 7 itu jadi relawan dokumentator. Iya. Di tahun ini baru bergabung jadi pelaksana. Iya, betul sekali. Luar biasa. Naik kelas gitu ya. Iya, Nah, Coba hal baru dia. mencoba hal baru. Nah, kalau ini tadi Kak Is relawan pengajar sebagai pengelola keuangan negara, Kak Fatur sebagai relawan dokumentator, Kak Mangga di Kim jadi relawan apa? Oh, jadi relawan panitia. Relawan panitia. Jadi Dari tahun babu-babunya. ke-6. Dari Kim 6. Dari Kim 6. Dari Kim 6. Jadi babu Memang terus jadi ya. panitia aja tuh. Iya, jadi memang ternyata memang panitia pun juga ternyata ada cerita yang mengasihkan di sana, Oh, iya. gitu ya, ngurus-ngurusnya capek-capeknya. Ternyata itu kita ternyata ya selain bonus pahala ya, kita bisa ya banyak nggak bisa diceritakan satu kebahagiaan Aduh, kok kebahagiaan sedih ya. saya ya. Aduh. Tapi kalau Kak Mangga sendiri, profesinya sebagai apa? Ketika misalnya didadak sebagai relawan pengajar, Oh ya, mengajarkan apa ke anak-anak? biasanya ada beberapa kondisi akhirnya kita harus membackup untuk menjadi relawan pengajar. Tahun lalu saya pernah itu jadi ada satu tim yang memang kekurangan relawan pengajar satu, akhirnya saya diminta untuk menghandle posisi itu. Jadi ya udah saya gunakan profesi saya sebagai pendongeng gitu. Oh, mau dong didongengin. Iya. Oke, ternyata banyak sekali profesi-profesi yang banyak orang nggak tahu gitu ya. Dengan adanya kelas inspirasi ini jadi terbuka mata kita, bukan hanya anak-anak sih sebenarnya, bahkan guru-guru di sekolah. Oh iya tahu, wah ada deh. Oh apa pekerjaannya? Oh ternyata ada gitu ya. Nah sekarang saya penasaran juga, pernah nggak sih mendapatkan pengalaman yang sampai sekarang atau cerita unik deh dari berbagai kelas inspirasi yang diikuti, mulai dari yang di Sulawesi atau yang bahkan di pulau lain, yang sampai sekarang itu memorable? Ada nggak? Kemarin itu saya pernah ikut satu kegiatan kelas inspirasi. Terus pada saat saya masuk kelas dengan pakaian formal ya, pakaian kerja formal, kemudian saya memperkenalkan diri ke anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis. Ada yang tahu tidak profesi Ibu Iis dengan pakaian ini sebagai apa gitu? Mereka dengan serentak sekelas menjawab, kuli bangunan. Saya kaget juga gitu kan. Kemudian saya teringat kata-kata kepala sekolahnya waktu kita kan upacara dulu tuh kalau mau Kim upacara. Terus saya teringat kata-kata kepala sekolahnya waktu sambutan bilangnya gini, bahkan sampai di usia kelas 5, kelas 6 SD pun anak-anak saya nih masih ada yang bingung kalau ditanya besarnya mau ngapain gitu. Di situ saya sadar bahwa inilah tugas kita untuk mengajari cara anak-anak tuh bermimpi yang baik gitu. Bahwa besarnya kita mau jadi apa. Oke. Tapi apa alasan mereka waktu itu bilang kuli bangunan? Padahal dari seragamnya emang kelihatan kayak kuli bangunan kan, atau seperti apa? Menurut saya sih saya nggak kelihatan seperti kuli bangunan ya. Cuman mungkin ya itulah yang kepala sekolahnya katakan bahwa mereka itu belum terbuka gitu. Notabene mereka wawasannya. tinggalnya menengah ke bawah. Iya betul. Ya lingkungan yang dekat Lingkungan sama mereka mereka ya profesi kuli apa? bangunan, Oke. pekerja lepas, buruh seperti itu. Maka ketika ada orang baru yang datang, yang paling dekat dari mereka lah yang dia ingat gitu kan. Kuli bangunan. Nah kita kan nggak mau ya pikiran mereka sesempit itu sampai besar gitu loh. Mungkin kita yang di luar sana ada banyak cara untuk bermimpi, kita yang mengajarkan itu. Iya. Dan itu pun yang buat mereka jadi semangat belajar ya. Betul sekali. Karena sedih sekali ketika misalnya banyak potensi-potensi anak-anak kita gitu ya, anak-anak kecil dengan potensi yang luar biasa, ujung-ujungnya hanya tahu apa yang dia lihat aja. Iya. Oke, dan kelas inspirasi membuka pikiran itu ya. Kita Luar biasa. bersama-sama mencoba membuat dunia lebih baik buat anak. Wah. Yeay. Nangis loh saya. Aduh, Dalam Oke, banget. dalam. Kalau kamu enggak, selama menjadi relawan panitia beberapa tahun terakhir, ada nggak sih kayak cerita unik, cerita yang seru, yang memorable, kayaknya nggak bisa dilupakan deh? Baik, ada beberapa sih. Ya sama seperti kayak Is ya. Pernah juga di saat memperkenalkan saya tuh aksi pakai boneka ya. Karena sebagai seorang pendongeng ya. Terus tiba-tiba apa kira-kira profesinya kalau misalnya
profesinya kakak itu seperti apa gitu. Setelah saya bercerita, kemudian sontak semua jawab, penjual boneka. jadi saya juga kaget gitu kan, tapi itu kan apa namanya, jawaban tulus mereka ya. Iya, benar. Tapi yang paling memorable adalah ketika pernah satu kali saya pernah datang, waktu itu kan di sekolah di Untia ya, di Salonong ya. Oh iya. Di pantai kan itu ya, pesisir. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu kemudian saya datang sore-sore menikmati senja di sana. Kemudian masih aja ada anak-anak yang mengingat kita gitu loh. Kemudian berlari-larian, mereka senang terus memeluk kita gitu kan. Itu energi yang sebenarnya yang kami cari selama ini gitu loh. Itulah candu-candu yang bikin kami akan selalu kembali ke kelas inspirasi. Nggak minta di boneka? Tidak. Minta didongengkan. Oh, minta didongengkan. Wow, luar biasa ya. Aduh, saya jadi pengen gabung nih cepet-cepet. Oh, harus. Boleh dong daftar segera. Oke. Entar dulu, kita tahan dulu. Saya mau ke Kang Fatur lagi. Saya pengen dengar ceritanya. Kalau tadi kan relawan pengajar, nanti relawan dokumentator ya. Apa pengalamannya? Ditahan dulu ceritanya ya. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Smart Listener tetap di Smart Community. Yang ini bukan. Yang ini kurang komplit. Nih bosan. Nah, yang ini nih, beli satu gratis banyak. Segera miliki kartu TFC Premium, Tribun Family Card Premium, kartu belanja gratis, cuci mobil gratis di banyak car wash terbesar, nongkrong sambil ngopi atau teh gratis di hotel dan kafe berbincang, berenang gratis di beberapa hotel, fitness dan senam gratis, golf dan driving range gratis, gratis e-paper Tribun Timur. Dapatkan semua fasilitas tersebut hanya dengan berlangganan koran Tribun Timur selama 1 tahun hanya Rp1.000.000. Satu kartu berlaku di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar. Telepon 811-55.000 atau 0811-413-5555. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Selamat pagi. Pagi, jeng. Sekali lagi. Pagi, jeng. Luar biasa. Ada tadi yang langsung kaget. Pagi. Udah spontan ya. Luar biasa, apresiasi banget nih untuk teman-teman kelas Inspirasi Makassar. Kak Fatur, kejadian apa yang sampai sekarang diingat dan tidak terlupakan selama beberapa tahun ikutan kelas Inspirasi? Oke, kalau saya berbeda mungkin sama dua orang yang tadi. Kalau saya mungkin lebih ke perjalanannya ke Kai yang di Sulbar itu kemarin. Kan waktu itu saya berangkatnya pagi dari Makassar naik motor berdua. Sampai di Majene itu maghrib. Terus saya kira pas waktu itu sudah di situ tempatnya. Ternyata masih masuk lagi ke kampung lagi 2-3 jam kayaknya kemarin itu perbatasan dengan Mamuju deh. Wow. Iya, masuk lagi tengah malam. Naik motor berdua. Berapa jam total perjalanan dari Makassar sampai tiba di lokasi inspirasinya? Berangkatnya sih pagi jam 8 kali ya, jam 8 terus sampai di Majene itu maghrib sekitar jam 6 terus naik lagi jam 10-an kayaknya sampai di lokasi 10 malam. Iya. Luar biasa, seharian ya. Tapi itu terbarikan pas kita ketemu sama adik-adiknya. Iya. Wow, luar biasa. Berarti memang benar-benar sebagian besar sekolah yang didatangi adalah sekolah-sekolah yang terpencil, yang sarana prasarananya terbatas gitu ya. Nah, sekarang di tahun ke-8 di KIM Kelas Inspirasi Makassar 8 ini ada apa nih yang baru nih? Kak Mangga deh. Tidak banyak sih perubahan. Boleh disentuh lagi mikrofonnya, Kak? Cek 1, nah, 3, oke. Oke. Agak suka ngambek soalnya dia. Iya, oke. Tidak banyak perubahan, tetap konsepnya sama ya. Kemudian
ya semuanya hampir sama, hanya saja kita tetap pengen kalau bisa sih lebih banyak menemukan, mendiscover banyak profesi-profesi yang baru, profesi-profesi yang unik seperti itu aja sebenarnya. Mungkin ada tambahan dari Kak Is. Mungkin sekolahnya ya tahun ini ya Kak Maria, kita berfokus ke 3 daerah. Oke. Dibilang pesisir dan pinggir kota Makassar ya. Ya, jadi beda dengan 2 tahun sebelumnya. Kita coba 2 tahun sebelumnya itu kan sekolahnya merata ya di seluruh kecamatan di Makassar. Kita fokus di 3 kecamatan, Kecamatan Talo, Tamalandrea dan Biringkanaya. Jadi di 3 kecamatan itu kita akan mensentuh. Berapa total sekolah yang akan disambangi gitu untuk tahun ini? Untuk tahun ini sebenarnya karena kita juga masih dalam tahapan pembukaan pendaftaran relawan jadi kita mentargetkan 20 sekolah. Saat ini sudah ada kami godok 20 sekolah sebagai target sasaran. Cuma nanti kemudian kita akan sesuaikan dengan jumlah pendaftar. Mudah-mudahan cukup, kita akan menyambangi 20 sekolah di 3 kecamatan. Amin. Semoga relawan pengajarnya membludak ya. Wow, iya maunya begitu. Sekarang udah buka, berarti dari kapan buka pendaftarannya sampai kapan? Dari bulan lalu ya kita. Bukanya dari 27 Januari sampai 23 Februari. Wah, tinggal beberapa hari lagi dong. 4 hari lagi. 4 smart listener 4 hari lagi ya untuk ikutan mendaftar sebagai relawan di kelas inspirasi. Relawan pengajar dan relawan dokumentator. Oke, panitia sudah enggak ya? Udah tertutup dari bulan lalu mungkin ya? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Sudah 2 bulan. Wow. Persiapan Tapi dari 2 bulan lalu. 20 sekolah apa yang membuat kakak-kakak jadi saya harus menyasar sekolah ini sebagai sasaran dari kelas inspirasi tahun ini? Apa pertimbangannya dari 20 sekolah itu? Boleh dikasih satu contoh mungkin kasusnya di sana ada apa gitu? Kalau target sekolah kami ya kriterianya memang di struktur kepanitiaan kami tuh ada divisi sekolah yang memang tugasnya tuh dia dari 3 kecamatan itu ada 100-an lebih sekolah ya kemarin ya Kak Mangga. Mereka survei satu-satu sekolah itu untuk menentukan mana sekolah yang dari sisi sarana prasarana atau latar belakang pendidikan orang tua, kan itu sangat ekonomi berpengaruh. juga. Ekonomi orang tua. Jadi yang memenuhi target itulah yang kemudian kami prioritasi, kami ranking yang sekolah 1 sampai 20 itu kami rasa sangat pas untuk kita datangi di kelas inspirasi nanti. Oke, dari ratusan sekolah tersaring jadilah 20 sekolah di 3 kecamatan ya di Kota Makassar. Dan itu memang ya bisa dikatakan inilah 3 kecamatan yang ada di pinggiran Kota Makassar gitu ya. Kita nggak bisa menutup mata, ternyata ada loh di tengah-tengah kota ini loh di Kota Makassar, ibu kota provinsi, yang kondisi sekolahnya mungkin masih sangat memprihatinkan. Betul, gitu ya, apalagi di pinggiran kota. Nah, kemudian kalau dari kelas inspirasi sendiri, orang taunya kan kelas inspirasi itu adalah orang-orang yang kumpul datang mengajar sehari udah selesai gitu. Selain itu ada nggak sih kayak kegiatan yang memang rutin diadakan atau inovasi dari kelas inspirasi teman-teman relawan yang ingin ingin selalu bersama gitu, bikin ini bikin itu deh, bukan hanya di hari inspirasi aja atau bukan hanya pas di saat momen untuk mengadakan kelas inspirasi saja, ada nggak sih? Oke, baik. Jadi sebelumnya salah satu dari sikap dasar kami kan kelas inspirasi itu punya 7 sikap dasar, salah satunya adalah siap bersilaturahmi. Maka kami tuh selalu merasa bahwa kelas inspirasi ini hanya gerakan pemantik gitu Kak. Jadi sehari kita mengajar hanya untuk membangkitkan, wah ini asik gitu, ini ayo kita teruskan. Diharapkannya dengan melihat kegiatan itu betapa asyiknya, kita kemudian ayo deh kita bikin kegiatan yang serupa walaupun bentuknya bukan kelas inspirasi, tapi cara-cara untuk terus menebarkan inspirasi, memberikan pengetahuan yang luas kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau kemarin itu dari KIM 7, kelas inspirasi Makassar 7 tuh kita setelah itu mengundang adik-adik untuk datang ke kantor para pengajar gitu. Oh iya? Iya, kebetulan kemarin adik-adik dari 2 sekolah yang didatangi oleh kelas inspirasi Makassar 7 main ke kantor saya. Jadi kita memang sudah merencanakan itu sebagai tindak lanjut kegiatan. Mereka akhirnya melihat langsung, oh kemarin kakak ini datang ke sekolah saya ngajar tentang ini toh nyatanya seperti ini gitu. Dan kami terus
setelah kegiatan pun kami terus menjaga silaturahmi, melaksanakan kegiatan-kegiatan diskusi kecil-kecilan atau bahkan membuat kegiatan seperti ruang berbagi ilmu kayak kemarin di NTK itu kan pembicaraan dari kelas inspirasi Makassar ini. Oke, jadi ada hasilnya gitu. Ada tindak lanjutnya, Ada, bukan iya. hanya sehari atau beberapa waktu sebelum menjelang hari inspirasi aja gitu ya. Banyak kolaborasi-kolaborasi yang terjadi Iya. gitu. Kalau nggak salah juga beberapa bulan lalu atau 2019 kemarin juga ya, saya sempat diajak untuk kolaborasi juga, tapi itu semacam kelas inspirasi. Ternyata itu tim delapan. apa? Itu apa? Iya. Oh, tim 8 itu juga salah satu program back to school ya. Tapi sebenarnya itu kan seperti yang kata Kak Yes tadi, itu kan kelas inspirasi itu cuma kegiatan pemantik. Kelas inspirasi itu sebuah gerakan pemantik ya. Banyak tim yang akhirnya setelah kelas inspirasi punya inisiatif sendiri untuk kembali ke sekolah itu. Oke. Tanpa instruksi langsung dari panitia. Panitia kan Oke. udah bubar ya. Panitia udah bubar, tapi memang beberapa tim seperti yang Kak Arifa kemarin ikuti itu tim 8 itu karena mereka mungkin awalnya dulu di tim 8 di kelas inspirasi, kemudian mereka sepakat untuk membuat satu tim dan selalu melaksanakan kegiatan yang serupa. Itu salah satu yang positif. Oke, jadi Iya. satu tim kompak, mungkin mereka merasakan feel yang luar biasa ketika Iya. hari inspirasi. Candu Akhirnya ya. benar-benar candu bikin lagi serupa kelas inspirasi Ya, back iya. to school gitu nggak ya. masalah. Gak masalah. Oke. Nah, nanti kita akan lanjut lagi. Untuk tahun ini apa aja agendanya? Apakah ada pra-event sebelum hari inspirasi atau ada agenda-agenda penting yang tentunya harus nih kita banget tahu, apalagi untuk Anda smart listener yang juga ingin menjadi relawan pengajar dan relawan dokumentator dari kelas inspirasi Makassar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Smart Community. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, ya kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Ada satu single dari Mocha dengan judul Happy. Sengaja saya putarkan ini karena inilah yang terus dirasakan oleh para relawan, terkhusus kakak-kakak yang ada di sini, selalu happy kalau bergabung dengan kelas inspirasi. Yes? Yes. Ada juga nih yang happy mendengarkan kita. Sebelum kita lanjut perbincangan, kita boleh balas-balas dulu ya, jawab dulu ya pertanyaan dari smart listener ya. Ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Ada Kifli. Selamat malam Kifli. Malam Kifli. Kak, kalau mau jadi relawan pengajar caranya gimana? Boleh dijelaskan? Siapa yang mau jawab? Oke, untuk relawan pengajar dan relawan dokumentator saat ini kebetulan kami masih membuka pendaftaran. Boleh langsung buka webnya Kelas Inspirasi Makassar di www.kelasinspirasimakassar.org. Oke, ada website resminya ya. Ada website resminya, di situ bisa ada formulir pendaftaran yang langsung diisi. Atau kalau mau kepo-kepo IG kita juga boleh di @KLS_Inspirasi_MKS. Oke, boleh langsung cek Instagramnya dan juga laman resminya ya, www.kelasinspirasimakassar.org.
ya. Oke, next ada Rizka. Halo, selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Yang ceria dong. Selamat malam Kak Rizka. Kak, saya pegawai swasta. Saya ingin jadi relawan, tapi saya tidak punya pengalaman mengajar. Apakah di kelas inspirasi kita diajarkan untuk mengajar atau seperti apa? Soalnya saya masih baru mulai, masih baru. And yes, jawabannya betul, bisa nanti akan diajari karena nanti kan tahapan kelas inspirasi ini kan sebelum hari inspirasi itu kan ada hari briefing ya. Hari briefing itu nanti teman-teman relawan pengajar, relawan dokumentator, fasilitator, panitia, teman-teman dari sekolah-sekolah yang sudah kita pilih itu berkumpul di hari briefing. Nanti salah satunya adalah ya materi tentang bagaimana mengajar kreatif di kelas. Oke, jadi diajarin Rizka ya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Diajarin juga nggak bikin yel-yel untuk bikin suasana happy. Itu aja gitu. Yes, karena kelas nama juga mengajar belajar kreatif ya. Kreatif ya. Belajar Jadi kreatif. diajarin tepuk, diajarin ice breaking dan bagaimana caranya supaya biar nyaman ketemu sama adik-adik. Oke, itu kapan tuh? Kalau dari tanggal kita hari briefing itu tanggal 8 Maret ya. Ya, betul. 8 Karena hari Maret. inspirasinya ini pelaksanaan hari inspirasinya hari terjun kita ke sekolah-sekolah itu tanggal 23 Maret. Oke, masih bulan depan ya. masih bulan Cuman persiapannya memang harus matang. Ya, harus matang. Oke, berarti di 8 Maret itu kelas briefing. Hari briefing. Jadi semua relawan dikumpulkan gitu Semua ya. relawan dikumpulkan nanti ketemu sama tim-timnya semua diatur. Ada di pembagian sana. tim juga di Ya, situ. pembagian. Jadi tim mana yang ke sekolah mana, tim mana ke sekolah mana seperti itu. Nanti mereka di situ mereka berembuk bagaimana cara supaya biar pelaksanaan KIM di sekolahnya itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, kalau yang dekat-dekat ini agendanya apa sih? Itu kan masih bulan depan, berarti masih panjang waktunya. Hari Minggu nanti ya, bertepatan dengan penutupan pendaftaran. Oh ya? Iya, kita tuh mau campaign besar-besaran. Jadi kita ada street campaign di Pantai Losari area CFD hari Minggu mulai dari jam 6 sampai jam 10, Kak. Oke. Buat rekan-rekan yang ingin tahu atau ketemu langsung sama penggerak kelas inspirasi Makassar, boleh langsung main ke Car Free Day Pantai Losari. Kami akan ada di depan Rumah Sakit Stella Maris. Oke, jadi akan ada agendanya. Pengen kepo-kepo boleh langsung. Ini mungkin juga ada satu pertanyaan lagi dari Wahyu ya. Apa persyaratan jadi relawan dokumentator? Itu boleh dikasih tahu juga nggak? Atau nanti di hari Minggu itu akan dikasih tahu semua itu seperti apa? Boleh dijawab dulu? Boleh. Siapa nih yang mau jawab? Fatur lah. Dokumentator silakan. Apa syarat-syaratnya? Oke, Harus punya apakah? Untuk syarat dokumentator sendiri itu hampir sama sebenarnya dengan relawan pengajar, tapi khusus relawan dokumentator minimal mereka memiliki kamera untuk hari inspirasinya nanti, dan ya bersedia hadir pada briefing hari inspirasi dan refleksi, terus bersedia cuti pastinya di hari inspirasi. Iya dong, harus. Oke, berarti itu aja ya. Nggak ada syarat yang berat-berat kok, Wahyu ya. Nanti kalau untuk lengkapnya boleh lihat langsung di website tadi ya, www.kelasинspirasimakassar.org, dan Instagramnya KLS Inspirasi MKS. KLS Inspirasi MKS, bisa semuanya informasi ada di situ. Tapi untuk ini smart listener yang ingin bergabung atau masih ogah-ogahan atau masih malu-malu, kenapa mereka harus bergabung di kelas inspirasi? Kenapa harus jadi relawan? Apa yang didapatkan kira-kira ketika udah jadi relawan? Oke, kalau saya pribadi ya, kenapa harus menjadi relawan khususnya di kelas inspirasi ya? Saya selalu percaya nih Kak, kalau kebaikan itu menular. Di kelas inspirasi ini adalah tempat saya untuk menularkan semangat, menularkan keinginan untuk berbagi kebaikan. Bayangkan kalau dari satu orang yang mempunyai semangat itu ke 2 orang, ke 3 orang, ke 1000 orang, betapa indahnya dunia ini. Wow, seperti jadi itu. banyak yang menginspirasi, banyak hal-hal positif. Betul sekali. Dan kita sadar nggak sadar ya, anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD yang akan kita temui nanti itu, mereka tuh akan menjadi pemegang kuasa di dunia nanti loh. Mereka yang akan menentukan nasib kita. Jadi inilah waktu kita untuk membangun mindsetnya mereka. Bagaimana mereka ketika dewasa nanti gitu ya bisa menjadi lebih baik, sehingga mereka menjalankan semuanya juga bisa lebih baik. Seperti itu sih kalau saya pribadi. Kalau Kak Mangga gimana Kak?
energi. Energi apa itu? Yang saya butuhkan sebenarnya energi anak-anak ya. Energi anak-anak itu sangat besar sekali, dan ketika kita melahap energi mereka itu biasanya kita yang capek itu kayaknya langsung tiba-tiba nyes gitu aja. Jadi ada pertukaran energi. Kita memberikan energi positif ke mereka, dan mereka juga akhirnya memberikan energi itu ke kita, seperti itu. Keceriaan tak gelak-gelak tawa pada saat hari inspirasi itu sebenarnya sedikit menghilangkan stres yang bisa kita hadapi saat pekerjaan kita, kehidupan kita saat ini, seperti itu. Kelas inspirasi ataupun hari inspirasi itu juga bisa jadi apa ya, refreshing, liburan yang berfaedah gitu. Betul. Karena kita rehat sehari gitu dari pekerjaan yang mungkin bikin pusing kepala, bertemu dengan betul tadi yang Kak Mangga bilang, bertukar energi, dan kita dapat recharge energi baru gitu ya. Cuti sehari gimana? Selamanya menginspirasi. Oh, cuti sehari selamanya menginspirasi. Wow, luar biasa. Kalau Kak Fatur, sebagai relawan dokumentator, kenapa harus ikutan gitu? Kan nanti tugasnya cuma foto-foto doang. Kenapa saya harus foto-fotoin orang lagi ngajar gitu? Oke, kalau soal foto-foto doang, gimana ya? Mungkin semangatnya juga dari situ. Mungkin karena hobi juga, motret, ya menunjukkan hobi, dan ya karena suka foto anak-anak juga. Jadi ya, dan selain itu bertemu dengan relawan yang lain itu adalah apa ya, sesuatu yang luar biasa. Karena bisa mengenal dari profesi-profesi dari relawan, pengajar lainnya, bertemu dengan orang baru, dan ya karena saya suka bertemu dengan orang baru. Memperluas relasi. Siapa tahu nanti dapat jodoh ya kan di kelas inspirasi. Cinta. Oh, tapi kita harus menjaga itu karena di kelas inspirasi sendiri di 7 sikap dasarnya ada bebas kepentingan. Jadi boleh dikasih tahu apa itu 7 sikap dasar? 7 sikap dasar di kelas inspirasi sendiri. Pertama sukarela ya, kita harus sukarela, kemudian bebas kepentingan, kemudian ada tanpa biaya. Jadi kita nggak berbayar nih, kita nggak narikin uang ke siapapun itu. Kemudian siap belajar, turun tangan langsung, siap bersilaturahmi dan tulus. Penuh dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Betul. Namanya juga relawan ya. Dan juga balasannya kita nggak mengharapkan materi dari sini. Betul. Tapi insya Allah apa yang kita perbuat, kebaikan yang kita berikan kepada orang, nanti balasannya pahala kembali ke kita sendiri. Amin. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Bentar, kasih wow. Kasih W, wow. Thank you so much Kak Mangga, thank you Kak Is dan juga Kak Fatur sudah berbagi malam hari ini, dan juga terima kasih Smart Listener sudah mendengarkan perbincangan kami di Smart Community malam hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda, komunitas yang tidak kalah seru dengan yang malam hari ini hadir. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari kita tutup dengan tagline dari kelas inspirasi. Kelas Inspirasi Makassar, roketkan mimpimu setinggi angkasa. Telah Anda simak live perbincangan Smart Community. Sampai jumpa. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.